Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila, mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopok. Mata kuliah Praktik Profesional Bidan, dosen pengampu Ibu Rismawati SST MKes. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang praktik profesional bidan dalam memberikan pelayanan kehamilan. Hal pertama yang harus kita ketahui, apa itu praktik profesional bidan? Praktik profesional bidan adalah kegiatan pemberian pelayanan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh bidan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kode etik profesi. Kemudian, apa itu antenatal care? Antenatal care atau ANC adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter atau bidan untuk memantau kesehatan ibu hamil dan janin. Tujuan dari pemeriksaan ANC adalah yang pertama memastikan kondisi kesehatan ibu hamil dan janin tetap terjaga, yang kedua meningkatkan kesehatan fisik dan mental ibu hamil, yang ketiga memantau pertumbuhan janin, yang keempat mendeteksi komplikasi atau masalah kehamilan sejak dini, yang kelima mempersiapkan proses persalinan, dan yang terakhir mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu hamil. Pemeriksaan ANC dapat dilakukan di puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Pemeriksaan ini harus dilakukan minimal 6 kali selama kehamilan, dengan 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. 10T adalah pelayanan antenatal terpadu atau ANC yang diberikan kepada ibu hamil. Yang pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Berat badan ibu harus dipantau secara berkala untuk mendeteksi ada tidaknya gangguan pada pertumbuhan janin. Sementara pengukuran tinggi badan untuk menentukan status gizi dan resiko persalinan. Yang kedua, ukur tekanan darah. Memeriksa tekanan darah ibu hamil penting untuk mendeteksi ada atau tidaknya hipertensi. Hal tersebut dapat terlihat jika tekanan darah di atas 140/90 mm Hg. Yang ketiga, tetapkan status gizi dengan mengukur lila atau lingkar lengan atas. Jika lila kurang dari 23,5 cm, maka dapat berisiko kurang energi kronis dan meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah atau BBLR. Yang keempat, mengukur tinggi fundus uteri atau TFU. Tujuannya untuk mengukur pertumbuhan janin dengan menghitung jarak dari puncak tulang panggul hingga bagian atas perut ibu hamil. Yang kelima, tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat kelainan letak janin atau masalah lain. Biasanya dilakukan mendekati persalinan. Yang keenam, pemberian imunisasi tetanus toksoid atau TT. Vaksin tetanus akan diberikan untuk membangun kekebalan terhadap infeksi tetanus. Yang ketujuh, pemberian tablet tambah darah atau TTD. Tablet tambah darah diberikan pada ibu hamil setiap harinya selama masa kehamilan untuk mencegah kekurangan gizi dan terkena anemia. Yang kedelapan, yaitu pemeriksaan laboratorium. Tujuannya yaitu untuk memeriksa Hb, protein urin, hepatitis, HIV, malaria, dan golongan darah. Yang kesembilan, tata laksana dan penanganan kasus. Penanganan akan segera dilakukan apabila ditemukan masalah kesehatan pada ibu atau janin. Dan yang terakhir, temui cara dan konseling. Saat pemeriksaan kehamilan, ibu mendapatkan edukasi seputar kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi untuk memastikan kehamilan sehat dan lancar. Cukup sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.